Hai Sobat Kiara semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan tetap semangat dong pastinya. Seperti biasa di channel ini saya selalu sharing tentang aktivitas pekerjaan saya di home catering business ala catering Kinara dan angkringan Kinara. Dan sobat, ini adalah dapur produktif saya di mana setiap harinya saya selalu beraktivitas dengan pekerjaan saya di sini. Dan kenapa saya sebut ini sebagai dapur produktif? Karena di sini tempat saya bekerja dan berkarya. Terima kasih ya sudah selalu setia di video-video saya dan di channel saya. Doa terbaik saya selalu untuk kalian semua. Ikuti yuk aktivitas pagi saya dari pengolahan sampai dengan pengiriman dan membuka angkringan Kinara. Dan aktivitas pertama saya kali ini mengolah menu catering. Dan menu hari ini ada oseng tempe cumi, ikan cakalang bumbu tomat, dan sayur bening bayam. Setiap hari ada 3 kali pengiriman catering Kinara dengan menu yang berbeda. Langsung aja ke menu pertama ya. Pertama kita mengolah menu oseng tempe cumi. Prosesnya biasa aja. Kita goreng terlebih dahulu tempenya, kemudian kita rebus sebentar untuk cuminya. Sambil menggoreng tempe dan merebus cumi, saya pun biasanya langsung mempersiapkan bumbu-bumbunya. Kali ini bawang putih, cabai merah besar dan cabai hijau besar, kemudian tomat cukup diiris-iris saja. Nah, kalau untuk pemotongan tempenya, prepare untuk bahan-bahannya, itu biasanya saya lakukan itu di malam hari. Jadi termasuk aktivitas malam saya. Nah, ini saya memasak untuk 50 paket catering Kinara. Biasanya saya membagi jadi 2 season memasaknya karena peralatan saya tidak memadai untuk langsung sekaligus 50 paket. Aktivitas pagi saya mulai pukul 2 pagi. Nah, ini adalah proses penumisan bahan-bahan yang sudah saya iris-iris tadi, seperti cabai merah besar, cabai hijau besar, bawang putih, tomat, dan semua bahan-bahan pelengkapnya. Kemudian masukkan irisan cumi yang sudah direbus tadi, lalu tumis sampai benar-benar matang merata dengan bumbunya. Dan sambil menumis, kita bisa tambahkan gula, penyedap secukupnya aja sesuai selera kita. Lalu aduk kembali sampai rasanya merata. Jangan lupa untuk tes rasa juga ya. Nah, ini sambil saya masukkan tempe yang sudah digoreng tadi juga. Dan boleh ditambahkan sedikit kecap biar semakin mantap rasanya. Tapi tidak pun tidak apa-apa, opsional sih. Dan menu pertama selesai. Dan kita lanjut sekarang ke second menu atau menu kedua. Simak lagi pengolahannya ya. Menu kedua adalah ikan cakalang bumbu tomat. Nah, ini saya sedang memotong-motong tomatnya. Kalau untuk bumbu merahnya saya sudah prepare dari semalam, jadi sudah saya giling bumbunya. Pagi tinggal saya tumis campur dengan irisan tomat. Kemudian tambahkan sedikit saus tomat juga. Dan bumbu untuk ikannya sudah matang, kita sisihkan dulu. Kemudian kita persiapkan untuk menggoreng ikannya. Untuk kali ini saya pakai jenis ikan cakalang. Kalau biasanya kadang pernah juga pakai ikan tongkol, ikan kembung, dan lain-lain.
banyak macam ikan yang bisa kita bumbuin balado atau bumbu tomat seperti ini. Untuk menu kedua pun selesai. Nah, bagaimana untuk menu pertama dan menu kedua? Mudah kan pengolahannya? Gampang banget untuk dicontoh. Resep-resep saya semuanya tidak ada yang susah. Dan sekarang kita lanjut ke menu ketiga. Dan menu ketiga kali ini ada sayur bening bayam, tapi saya mix dengan labu siam dan juga jagung manis pipil. Untuk proses pengolahannya, sayur bayam ini termasuk sayur yang paling mudah. Kita hanya perlu merebus air, kemudian menambahkan dengan bawang putih dan bawang merah iris, kemudian masukkan gula dan penyedap. Segitu aja. Setelah mendidih, baru kita masukkan sayurnya. Dan pengolahan ketiga menu hari ini untuk catering Kinara selesai. Lanjut packing sekarang. Setelah kita packing, kemudian kita masukkan ke dalam rantang-rantang yang sudah saya bersihkan terlebih dulu. Dan setelah semua rantang terisi, lanjut mempersiapkan untuk pengiriman. Kalau untuk yang pakai styrofoam itu adalah catering Kinara yang ambil paket harian. Jadi kalau untuk harian saya tidak pakaikan rantang, tapi saya pakaikan styrofoam. Nah, ini saya sedang menyusun rantang-rantang yang sudah terisi tadi. Dan saatnya melanjutkan aktivitas pengiriman. Dan ini adalah perjalanan pengiriman catering pagi. Masih gelap ya. Pengiriman dimulai pukul 5 pagi. Nah, kalau matahari sudah terbit seperti ini, sudah perjalanan menuju ke rumah kembali. Seger banget ya pemandangan paginya. Maaf ya, untuk perjalanan pengiriman saya tidak terlalu banyak record karena terlalu berbahaya. Dan ini sekarang saya sudah sampai di rumah, tepatnya di atas rooftop angkringan sambil menikmati susu jahe hangat. Dan setelah beristirahat dan kembali bersemangat, saya pun lanjut beraktivitas beres-beres peralatan masak yang sudah saya pakai tadi. Kalau kegiatan beres-beres seperti ini, saya rasa semua juga ngalamin ya, setiap kali habis masak pasti langsung membereskan. Jadi saya tidak terlalu share banyak kegiatan untuk beres-beresnya ya, karena saya lebih fokus ke home catering bisnisnya agar bisa kalian contoh, siapa tahu ingin menjalankan usaha seperti saya dari rumah saja dan tanpa asisten. Saya aja bisa, kalian pun pastilah bisa. Dan ini sudah masuk ke aktivitas dapur di angkringan Kinara. Nah, ini adalah jendela dapur angkringan Kinara yang menembus ke tempat nongkrong sobat angkringan. Kalau aktivitas di angkringan Kinara sih lebih sedikit dibanding saya mempersiapkan untuk catering sebenarnya. Karena di angkringan Kinara kebanyakan yang dijual adalah minuman instan. Kemudian ada snack-snack dessert yang saya bikin sendiri, ataupun ada beberapa yang nitip untuk dijualkan di angkringan. Selain itu ada juga jenis makanan fresh food. Nah, kalau untuk fresh foodnya di angkringan Kinara saya kebanyakan menyediakan Chinese food. Jadi seperti capcay, sapu tahu, nasi goreng, mie seperti itu. Jadi prosesnya tidak terlalu memakan waktu lama karena kebanyakan sobat angkringan itu mereka yang datang langsung memesan, tidak ingin berlama-lama menerima makanan yang dipesan. Nah, sambil tonton videonya, simak saya bercerita ya, siapa tahu bisa menginspirasi kalian ketika kalian ingin
membuka usaha. Jadi jangan pernah ragu. Mulai saja, semuanya akan berjalan begitu saja. Jadi kesiapan-kesiapan kita itu sebenarnya akan muncul di saat kita memulai. Kalau kita hanya memikirkan saja, semuanya tidak atau belum kita laksanakan, bayangan kita itu terkadang terlalu memikirkan ke risiko-risiko yang lebih ke arah dampak buruknya gitu. Tapi kalau kita jalankan, semuanya mengalir begitu saja, lambat laun kita pasti bisa beradaptasi dengan usaha yang kita inginkan atau yang sedang kita bangun. Jadi semuanya akan berproses begitu saja. Jadi jangan pernah takut untuk berusaha. Jadi tips berbisnis dari saya, yang pertama, niatkan. Yang kedua, coba usahakan. Yang ketiga, hadapi segala risikonya. Yang keempat, jaga konsistensi kerja dan semangat. Dan yang kelima, serahkan dalam doa. Kemudian lakukan demi berkahnya. Sekarang kita buka gerbang pintu angkringan Kinara ya. Setelah angkringan dibuka, saya pun kembali ke dapur melanjutkan aktivitas food preparation untuk fresh food di angkringan Kinara. Jadi food preparation cara saya seperti ini. Sayur-sayurnya saya taruh-taruh begitu saja di kotak-kotak. Kemudian kalau bahan mentah saya taruhnya di freezer. Jadi seperti ini. Ada baby crab, ada kakap fillet, ada cumi, ada udang, kemudian ada ikan dori, ada ayam cincang, dan ada juga beberapa snack dessert yang saya stok seperti risol, sosis Solo, tahu isi, kemudian tempe katsu, udang rambutan, martabak seperti itu ya, dan macam-macam. Nah, kalau yang di kotak-kotak besar putih itu adalah bumbu-bumbu yang sudah saya giling dari malam. Kadang 1 minggu sekali, kadang 2 hari sekali, tergantung stok habisnya gitu. Jenis bumbunya bermacam, ada bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning, bumbu betutu. Jadi semua bahan yang memudahkan saya bekerja. Nah, kalau ini adalah storage untuk penyimpanan seperti cabai hijau besar, cabai merah besar, terus bawang pre, tomat, bawang putih, cabai kecil, kemudian kunyit, kencur, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Jadi seperti itu. Kalau food preparation untuk bahan-bahan lauk pauknya dan sayur mayurnya, biasanya setiap hari saya listkan belanjanya. Jadi tidak terlalu banyak nyetok, sekali pakai dan langsung habis per hari. Kalau untuk bahan-bahan bumbu baru bisa kita stok sampai dengan 1 minggu ke depan, karena bahan-bahannya kan lebih awet ya. Nah, jadi seperti itu food preparation ala saya, ala catering Kinara dan angkringan Kinara. Dan dapur saya pun saya tata ruangnya sederhana saja, bahkan bisa dibilang jauh dari estetik. Tapi bagi saya kerapian dan kebersihannya adalah hal yang utama, karena kerapian dan kebersihan pun menunjang kenyamanan saya bekerja. Nah, jadi seperti itu dapur saya, dapur produktif ala catering dan angkringan Kinara. Dan ini sobat adalah rumah tempat saya tinggal dan juga tempat saya usaha. Berdekatan ya, karena memang dalam satu area. Jadi saya bekerjanya memang di rumah saja. Jadi saya akhiri dulu untuk aktivitas pagi ini, dari pengolahan, pengiriman, food preparation, sampai dengan kesederhanaan dapur saya. Semoga menginspirasi kalian semua ya. Jadi intinya dengan kesederhanaan ketika kita berusaha, semua bisa jadi luar biasa. Dan Tuhan pun tidak akan pernah jauhkan kita dari berkahnya, karena kita selalu menjadi umatnya yang bersemangat berusaha. Dan
teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mengikuti aktivitas pagi saya hari ini. Dan sampai jumpa di next video. Sehat selalu dan tetap semangat berusaha ya. Bye.